kasih sudah menambal ban mobil saya dan menambal kekosongan hati saya juga. Sama-sama, Mbak. Di dunia ini, jangan pernah menghina seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Karena di balik seragam tambal ban yang lusuh, bisa saja tersembunyi sosok dengan kekuasaan dan harta yang tak terbayangkan. Inilah kisah tentang cinta yang lahir di pinggir jalan, dihina oleh banyak orang, namun berakhir menjadi bukti bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada status. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Tulis asal kota kalian di kolom komentar, dan untuk yang sudah subscribe, semoga Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang melimpah tanpa henti. Aku tidak pernah menyangka, hari yang terlihat biasa itu akan mengubah seluruh hidupku. Siang itu panasnya luar biasa, jalanan padat, dan mobilku berhenti tiba-tiba di tengah kemacetan karena ban belakang kempes. Aku menepikan mobil di pinggir jalan dengan hati jengkel dan wajah penuh keringat. Sopirku sedang cuti, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat aku menatap ke arah ban yang kempes itu, mataku menangkap sosok pria sederhana di seberang jalan. Pakaiannya lusuh, tangannya kotor penuh oli, namun wajahnya tenang seperti tak mengenal lelah. Ia sedang menambal ban sepeda motor tua seorang tukang ojek. Entah kenapa, pandanganku tak bisa lepas darinya. Ada sesuatu di dalam diri pria itu yang sulit kujelaskan, semacam ketenangan yang menular meski ia dikelilingi kebisingan kota. Dengan langkah ragu aku menghampirinya, dan dengan suara rendah aku meminta tolong. Ia menatapku sekilas, tersenyum, lalu tanpa banyak bicara langsung membantu. Tangannya cekatan, gerakannya cepat, dan dalam waktu singkat ban mobilku yang kempes sudah kembali terpasang dengan baik. Saat itu aku merasa malu, karena aku sempat menilai rendah penampilannya. Tapi saya pun tidak sedikit pun menampakkan kesombongan. Sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, Yewihadir bursti lembut. Hati-hati di jalan, Nona. Kalimat itu sederhana, tapi suaranya begitu dalam hingga menggema di kepalaku, bahkan setelah mobilku melaju. Malamnya aku tak bisa tidur. Wajahnya terus muncul di benakku, dan aku bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Mengapa senyumnya terasa begitu tulus, dan mengapa matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam. Aku bahkan merasa bodoh, seorang wanita kaya yang jatuh memikirkan pria tambal ban yang baru saja ditemuinya. Tapi hatiku tak mau berbohong, ada sesuatu yang menarikku mendekatinya. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Sebuah pertemuan kecil di pinggir jalan telah membuka pintu menuju kisah cinta yang akan mengguncang segalanya. Aku, Nadia Prameswari, tak pernah tahu bahwa pria sederhana bernama Rian itu menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Sejak pertemuan itu, setiap kali mobilku melintas di jalan yang sama, pandanganku selalu mencari tempat tambal ban itu. Entah apa yang mendorongku, tapi suatu sore aku sengaja berhenti di sana dengan alasan ban terasa kurang angin. Saat kulihat Rian sedang menunduk menambal ban seorang tukang sayur, jantungku berdebar tanpa sebab. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum sopan seolah sudah mengenalku lama. Aku duduk di kursi plastik kecil di dekatnya, menunggu tanpa banyak bicara. Suara mesin, debu jalanan, dan terik matahari entah mengapa terasa damai. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, bahkan memeriksa tekanan ban mobilku 2 kali sebelum memastikan semuanya aman. Ketika aku mencoba memberinya uang lebih, ia menolak halus. Saya tidak menolong karena uang, Nona. Saya hanya ingin pekerjaan saya berguna untuk orang lain. Kalimat itu menampar kesadaranku yang selama ini terbiasa dengan kemewahan dan pamrih. Hari demi hari, aku mulai sering mampir. Kadang hanya untuk membeli air minum di warung dekat situ, kadang dengan alasan yang kubuat-buat sendiri. Rian selalu bersikap sama, sederhana tapi berwibawa. Ia bercerita sedikit tentang hidupnya, tentang bengkel kecil yang dulu milik ayahnya, dan tentang mimpinya membangun tempat perbaikan kendaraan yang jujur dan membantu banyak orang. Suatu sore hujan deras turun, aku terjebak di bengkelnya. Kami berdua duduk di bawah atap seng, mendengarkan suara hujan menghantam tanah. Di sana aku melihat sisi lain dari Rian. Ia memandang hujan seperti seorang sahabat lama. Kadang hujan membuat orang lupa pada masalahnya. Karena airnya bisa menutupi air mata, ucapnya pelan. Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa mampu menembus dinding hatiku yang sudah lama beku. Aku tahu perasaanku mulai tumbuh. Tapi cinta ini bagai api di tengah bensin. Aku berasal dari keluarga kaya raya, sementara dia hanya seorang penambal ban di pinggir jalan. Dunia kami terlalu jauh untuk bersatu.
Namun semakin aku berusaha melupakannya, semakin dalam aku terjerat. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya kisah ini akan berjalan, tapi satu hal pasti, aku sudah jatuh cinta pada pria yang tak pernah berusaha terlihat istimewa. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, dari tatapan mata yang jujur, dan dari ketulusan yang membuatku lupa segalanya. Aku, Nadia Prameswari, mulai takut pada perasaan yang semakin hari semakin sulit kusembunyikan. Hari itu, langit Jakarta cerah tapi hatiku mendung. Aku masih menyimpan senyum hangat dari sore sebelumnya, saat Rian menatapku dengan pandangan yang sulit kulupakan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat makan siang di restoran bersama teman-temanku, percakapan mereka berubah menjadi ejekan yang menusuk telinga. Aku dengar kamu sering nongkrong di pinggir jalan belakang kampus. Nad, katanya kamu dekat sama tukang tambal ban ya? Ujar salah satu dari mereka dengan tawa melecehkan. Yang lain menimpali dengan nada jijik. Gila, dari semua pria yang bisa kau pilih, kenapa malah tukang tambal ban? Kau bercanda kan? Dadaku terasa sesak, wajahku memanas. Aku berusaha tersenyum, tapi air mataku menetes pelan. Mereka terus menertawakanku, seolah cinta yang aku rasakan adalah dosa. Aku pulang ke rumah dengan hati hancur, berharap setidaknya keluarga akan memahami. Tapi yang kutemui adalah badai yang lebih besar. Ibuku, Laras Prameswari, wanita tegas dengan ambisi sebesar gunung, berdiri di ruang tamu menatapku tajam. Kau mempermalukan keluarga ini, Nadia. Apa kata orang jika anak pewaris perusahaan otomotif menjalin hubungan dengan tukang tambal ban di pinggir jalan? Suaranya keras, menusuk jantungku. Aku mencoba menjelaskan bahwa Rian bukan seperti yang mereka pikirkan, tapi ibuku tak memberi kesempatan. Cukup, kau akan segera dijodohkan dengan Kevin, pewaris Wiratama Tires. Dia sepadan denganmu. Lupakan pria itu sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Aku berlari ke kamar dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Malam itu aku menatap foto Rian di ponselku, tangan ini gemetar. Dunia menertawakanku, keluargaku menolakku, dan cinta yang kupunya terasa seperti dosa besar. Beberapa hari kemudian, aku menemui Rian. Di bawah langit kelabu, ia menatapku dengan tenang, seolah tahu segalanya. Kalau aku menyakitimu, biar aku yang pergi, Nat, katanya pelan. Aku ingin menahannya, ingin berteriak bahwa aku mencintainya, tapi lidahku keluh. Ia berjalan menjauh di tengah hujan yang turun deras, meninggalkanku sendirian dengan air mata yang bercampur dengan air langit. Dalam kepergian itu, aku merasa seolah separuh jiwaku ikut lenyap. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika Tuhan masih memberiku kesempatan, aku akan menemukannya lagi, tak peduli seberapa sakit jalan yang harus kulalui. Hari itu langit seperti meneteskan air mata bersamaku. Hujan turun tanpa henti sejak pagi dan aku berdiri di depan bengkel kecil yang kini tampak sepi. Rian duduk di dalam menatap lantai dengan mata kosong. Di tangannya terdapat kunci Inggris yang tak lagi digenggam dengan semangat. Aku tahu sesuatu di antara kami sebentar lagi akan berakhir. Aku melangkah pelan, sepatu hak tinggiku beradu dengan genangan air. Suara hujan menjadi latar dari pertemuan terakhir kami. Rian! Panggilku dengan suara yang nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Ia menoleh dan senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang dulu membuatku tenang, kini justru menghancurkan hatiku. Aku dengar ibumu ingin kau menikah dengan pengusaha besar itu, ucapnya datar. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Aku tidak bisa bersaing dengan dunia kalian, Nat. Aku hanya pria yang hidup dari tambalan ban dan doa. Suaranya gemetar, tapi matanya tegas. Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa aku tak peduli pada harta dan status, tapi air mata lebih cepat jatuh daripada kata-kata. Rian mendekat, mengangkat wajahku perlahan. Jangan menangis, Nat. Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Tapi kadang, cinta harus kalah pada kenyataan. Aku menggenggam tangannya kuat-kuat, berharap waktu berhenti di sana. Aku hanya ingin bersamamu, Rian, kataku di antara isak. Ia tersenyum, menatapku dalam-dalam, lalu melepaskan genggamanku dengan lembut. Kalau cinta ini tulus, Tuhan akan mempertemukan kita lagi di waktu yang lebih indah dari hari ini. Hujan semakin deras, membasahi wajah dan pakaianku. Rian melangkah menjauh tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku berlari memanggilnya, tapi suaraku tenggelam dalam suara hujan. Ia hilang di balik kabut jalan yang panjang, meninggalkan kenangan yang tak pernah bisa kutambal kembali. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang masih meneteskan air. Aku sadar, cinta tak selalu berakhir di pelukan.
Kadang cinta adalah melepaskan seseorang agar ia bisa terbang lebih tinggi. Tapi aku juga tahu, ada janji di dalam hatiku yang tak akan pernah padam. Janji bahwa suatu hari nanti aku akan bertemu lagi dengannya, bukan sebagai wanita kaya yang sombong, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar tahu arti kehilangan dan ketulusan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi bayangan Rian tak pernah pergi dari pikiranku. Bengkel kecil tempatnya bekerja kini tinggal kenangan. Pelang bertuliskan tambal ban Rian sudah copot, dan pintu kayunya terkunci rapat. Orang-orang sekitar bilang ia pergi meninggalkan kota, tanpa pamit, tanpa jejak. Dunia seolah ikut diam bersamaku. Aku menjalani hari-hariku seperti tubuh tanpa jiwa. Di kantor, aku duduk di ruang kerja mewah dengan dinding kaca tinggi, tapi yang kulihat hanya wajahnya. Setiap kali hujan turun, jantungku berdebar, seolah ia akan muncul di bawah payung hitam itu, memanggil namaku dengan senyum yang pernah menenangkan dunia kecilku. Tapi yang datang hanya hampa. Ibuku mengira aku sudah melupakan semuanya. Ia kembali membicarakan rencana perjodohanku dengan Kevin, pria yang selalu tampak sempurna di mata orang lain. Tapi di mataku, kesempurnaannya justru dingin. Kami sering makan malam bersama, tapi tak ada percikan apapun di antara kami. Suaranya datar, tawanya hambar, dan matanya hanya memandang ke arah bisnis. Bukan ke Yareku. Suatu malam aku duduk di kamar, memandangi gelang kulit hitam yang pernah Rian berikan saat aku menunggu di bengkel. Gelang itu sederhana, tapi bagiku seperti janji. Aku menggenggamnya erat sambil berbisik pada diri sendiri. Jika cinta ini nyata Tuhan, tolong tunjukkan jalanku. Air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Hari berganti menjadi tahun. Aku mulai bekerja keras di perusahaan keluarga, memimpin proyek otomotif besar, belajar memahami dunia yang dulu hanya kuanggap milik ibuku. Setiap keberhasilan yang kudapat, aku teringat pada Rian. Kalimatnya dulu terngiang, kerja keras itu bukan untuk membuktikan siapa kita, tapi agar kita bisa berguna untuk orang lain. Aku mulai bangkit, tapi di dalam kebangkitanku ada ruang kosong yang tetap dingin. Hingga suatu hari, saat rapat besar dengan para direktur internasional, sekretarisku menyerahkan sebuah undangan gala dinner. Di sana tertulis nama besar yang belum pernah kudengar sebelumnya, Pratama Auto Group. Aku menatap nama itu lama sekali. Hati kecilku bergetar aneh. Pratama. Nama itu seperti membawa sesuatu dari masa lalu. Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku tiba-tiba sesak dan mataku terasa panas. Mungkin, hanya mungkin, Tuhan mulai menepati janji Rian. Mungkin, aku akan kembali bertemu dengannya dalam dunia yang sama sekali berbeda. Hari itu aku berdiri di depan cermin besar, memakai gaun malam berwarna perak yang berkilau di bawah lampu kristal. Tanganku gemetar saat menatap undangan yang tergeletak di meja rias. Di sana tertulis nama yang terus menari-nari di pikiranku sejak beberapa hari terakhir, Pratama Auto Group. Nama itu sederhana, tapi jantungku seakan berhenti berdetak setiap kali membacanya. Ibuku masuk ke kamar, wajahnya berseri-seri seperti biasanya ketika akan menghadiri acara besar. Nadia, malam ini kau akan bertemu orang-orang penting. Ingat, ini bukan sekadar pesta. Ini masa depan bisnis keluarga kita, ucapnya dengan suara tegas. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan gejolak yang berputar di dalam dadaku. Mobil limusin hitam membawa kami ke hotel termewah di kota itu. Lampu-lampu menggantung di langit-langit, musik lembut mengalun, dan para tamu berdiri anggun dengan jas mahal serta parfum berkelas. Aku berjalan di antara mereka, tapi pikiranku jauh. Ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan, seakan ada sesuatu yang besar menunggu di balik pintu aula megah itu. Acara dimulai dengan sambutan dari pembawa acara, lalu seseorang naik ke panggung. Lampu sorot menyorot ke arah pria itu, tapi wajahnya masih tertutup bayangan. Semua mata tertuju padanya, dan udara tiba-tiba terasa tegang. Hadirin sekalian, mari kita sambut CEO muda Pratama Auto Group, pria yang telah membawa perusahaan otomotif Asia Tenggara ke puncak kejayaan, kata pembawa acara dengan suara bergetar. Aku menahan napas. Saat pria itu melangkah maju, cahaya menyinari wajahnya perlahan. Dunia berhenti berputar. Suara musik, tepuk tangan, semua lenyap dari telingaku. Yang kulihat hanya satu hal. Wajah yang begitu ku kenal, wajah yang selama ini ku tangisi dalam diam. Rian. Ia berdiri tegak di panggung dengan jas hitam dan dasi perak. Senyum tenangnya masih sama, tapi sorot matanya kini tajam penuh wibawa. Aku menggigil, tak percaya dengan apa yang kulihat. Pria yang dulu menambal ban mobilku di pinggir jalan kini menjadi pemimpin perusahaan otomotif raksasa.
Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin berdiri, ingin berlari ke arahnya, tapi kakiku terasa lumpuh. Sementara ibuku bertepuk tangan dengan mata terbelalak, tak sadar bahwa pria yang kini disanjung di hadapan semua orang adalah orang yang dulu ia hina tanpa ampun. Malam itu, aku sadar bahwa takdir sedang menulis bab baru dalam hidupku. Cinta yang pernah terkubur kini bangkit dengan cara yang paling tak terduga. Dan aku tahu pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan jawaban dari doa yang pernah kugumamkan di bawah hujan bertahun-tahun lalu. Suasana gala malam itu terasa seperti mimpi yang aneh, indah, sekaligus menyakitkan. Semua orang berdiri memberi tepuk tangan untuk Rian, pria yang dulu hanya ku kenal dari deru kompresor dan bau oli di bengkel kecil pinggir jalan. Aku masih duduk membeku, tidak percaya pada pandangan mataku sendiri. Rian berdiri di atas panggung, suaranya tenang, dalam, dan penuh wibawa. Saya hanya pria yang beruntung karena diberi kesempatan membangun sesuatu dari bawah. Saya tidak lahir dari keluarga kaya, tapi saya lahir dari kerja keras dan doa seorang ibu yang percaya bahwa anaknya mampu mengubah hidup. Kata-katanya menggema di seluruh ruangan, menembus dinding hatiku yang sudah rapuh. Ibuku yang duduk di sampingku tampak terkejut, wajahnya memucat ketika mendengar nama perusahaan itu diucapkan berulang kali. Laras Pramswari, wanita yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan, kini kehilangan kata. Ia tidak tahu bahwa pria yang dulu ia hina dan sebut tidak pantas, itu kini berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi darinya. Setelah acara selesai, Rian berjalan melewati kerumunan tamu dengan tenang. Senyum profesional di wajahnya tak pernah pudar. Tapi saat matanya bertemu denganku, dunia seakan berhenti. Tatapan itu, tatapan yang dulu menenangkanku di bawah hujan, kini penuh luka yang disembunyikan. Ia hanya menunduk singkat, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Ibuku mencoba mengejarnya, mungkin untuk berkenalan secara resmi, mungkin untuk menebus kesalahannya. Tapi aku menahan tangannya. Biarkan Bu, dunia sudah menegurnya dengan caranya sendiri, kataku pelan, suara bergetar. Beberapa hari kemudian, nama Rian Pratama menjadi perbincangan di seluruh media bisnis. Foto-fotonya dengan jas hitam dan latar belakang mobil mewah menghiasi halaman depan majalah. Di balik kebanggaanku, ada rasa nyeri yang tak terlukiskan. Aku tahu Rian tidak akan mudah membuka pintu hatinya lagi. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Di tangan, masih kupegang gelang kulit hitam yang dulu ia berikan. Air mata menetes tanpa henti. Tuhan, bisiku, kau telah memutar roda kehidupan begitu indah, tapi mengapa harus sesakit ini? Aku sadar, roda itu kini berputar dengan arah yang berbeda. Dulu aku berdiri di atas dan dia di bawah, tapi kini dia melambung tinggi sementara aku terjatuh dalam penyesalan. Dunia berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa kecil di hadapan cinta yang kutinggalkan begitu saja. Sejak malam itu, hidupku berubah menjadi bayangan panjang yang tak berujung. Nama Rian terpampang di mana-mana, di layar televisi, di baliho jalan raya, di majalah bisnis, bahkan di acara penghargaan internasional. Ia kini menjadi simbol kesuksesan anak bangsa. Tapi setiap kali melihat wajahnya di media, hatiku seperti disayat perlahan. Aku bangga, namun juga hancur, karena di balik keberhasilan itu, ada cinta yang dulu kutinggalkan di bawah hujan. Suatu sore, perusahaan kami diundang menghadiri pertemuan resmi untuk membahas kerja sama strategis dengan Pratama Auto Group. Aku berusaha menolak, tapi ibuku memaksa. Kau harus datang, Nadia. Ini bukan tentang perasaanmu, ini tentang bisnis keluarga, katanya tegas. Aku hanya mengangguk, meski dadaku bergemuruh seperti hendak meledak. Saat aku tiba di ruang rapat mewah itu, Rian sudah duduk di kursi utama. Ia tampak berbeda. Lebih matang, lebih berwibawa, tapi tatapan matanya tetap sama, tajam namun tenang. Aku mencoba menatapnya, tapi ia hanya menunduk sedikit, seperti tak mengenalku. Rapat berjalan dingin. Ia berbicara dengan bahasa formal, seolah kami hanyalah dua orang asing. Aku mendengar setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan hati bergetar. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menembus perlahan, seakan ia ingin menunjukkan bahwa luka yang dulu kuberikan belum sepenuhnya sembuh. Ketika rapat usai, aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Rian, panggilku pelan. Ia berhenti sejenak, tapi tidak menatapku. Apa kabar? Tanyaku dengan suara yang hampir hilang.
Ia tersenyum samar, senyum yang meneduhkan tapi sekaligus menyakitkan. "Saya baik, Bu Nadia. Terima kasih sudah datang," ucapnya sopan, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku berdiri di sana, mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Air mata menetes tanpa izin. Aku ingin memanggilnya lagi, tapi suaraku tercekat. Aku tahu, jarak di antara kami kini bukan lagi tentang harta, tapi tentang waktu dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Malamnya, aku menangis sendirian di balkon, ditemani angin dingin dan langit hitam. Di antara sesenggukan, aku berdoa, "Tuhan, jika cinta ini masih pantas diperjuangkan, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Biar aku membuktikan bahwa hatiku belum berubah." Namun malam tetap diam. Hanya suara hujan dari kejauhan yang menjawab, seolah mengingatkanku pada malam perpisahan dulu. Malam di mana cinta kami tenggelam bersama air yang turun dari langit, tapi belum benar-benar mati. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan bagai siksaan yang halus. Aku menjalani rutinitas kantor dengan senyum palsu, sementara di dalam dada, hatiku berdarah setiap kali mengingat tatapan dingin Rian. Ia kini benar-benar menjadi sosok yang jauh, tidak lagi pria yang menambal ban sambil bersenandung pelan di bawah matahari sore. Ia telah berubah menjadi raja di dunia otomotif, sementara aku hanya menjadi penonton yang menyesali masa lalu. Namun takdir rupanya belum selesai bermain. Malam itu aku mendapat kabar bahwa Pratama Auto Group akan menjadi sponsor utama dalam peluncuran proyek mobil ramah lingkungan di bawah perusahaanku. Dan aku ditunjuk langsung sebagai perwakilan dari pihak kami. Aku tahu, aku akan kembali bertemu dengannya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Acara peluncuran berlangsung di sebuah gedung pameran raksasa dengan cahaya lampu yang memantul di permukaan mobil konsep berwarna perak. Saat aku naik ke panggung untuk menyampaikan sambutan, mataku menangkap sosok Rian berdiri di antara undangan, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah acara usai, aku memberanikan diri menghampirinya. "Rian, kumohon, dengarkan aku sebentar." Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar di tengah riuh tepuk tangan para tamu. Ia diam, hanya menatapku dengan pandangan yang menyimpan ribuan cerita. "Aku menyesal telah membiarkanmu pergi dulu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu," ucapku dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Rian menghela napas panjang, wajahnya tegas tapi matanya bergetar. "Nat, dulu aku menunggumu. Tapi yang datang waktu itu bukan kau, melainkan hinaan, ejekan, dan penolakan. Aku belajar hidup tanpamu, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus." Suaranya dalam, menusuk jantungku. Aku menunduk, menangis di hadapannya. "Aku salah, Rian, tapi cintaku tidak berubah sedikit pun. Jika aku harus memulai dari nol, aku akan melakukannya." Rian menatapku lama, lalu berkata, pelan, "Cinta sejati tidak butuh penjelasan panjang. Nat, ia hanya butuh waktu." Tepat saat itu, lampu gedung meredup, lalu suara hujan turun di luar, deras seperti malam perpisahan dulu. Kami berdua terdiam, menatap satu sama lain di bawah cahaya redup, sementara dunia di sekitar seolah menghilang. Dalam sorot matanya, aku melihat sisa cinta yang tak pernah padam, dan dalam hatiku, aku tahu Tuhan sedang memberi kami kesempatan kedua. Hujan malam itu menjadi saksi bahwa cinta yang tulus tak akan hilang meski tertimbun waktu, karena beberapa cinta memang diciptakan bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diuji hingga akhirnya kembali menyala dalam keajaiban yang tak terduga. 3 bulan setelah malam hujan itu, hidupku berubah seperti dongeng yang ditulis ulang oleh tangan Tuhan sendiri. Aku dan Rian mulai berkomunikasi kembali, perlahan, dengan hati-hati, seolah kami takut menghancurkan sesuatu yang baru saja pulih. Tidak ada janji manis, tidak ada rayuan, hanya 2 hati yang belajar berbicara lewat keheningan dan kejujuran. Suatu pagi, ia mengundangku ke sebuah tempat di pinggir kota. Saat mobilku berhenti, mataku langsung panas oleh air mata. Di depanku berdiri bengkel tua itu, tempat pertama kali kami bertemu. Tapi kini bangunannya berdiri megah, dengan papan besar bertuliskan Pratama Heritage Garage. Rian tersenyum lembut di sampingku. "Aku tak pernah menjual tempat ini, Nat. Karena disinilah hidupku berubah. Disinilah aku pertama kali bertemu dengan seseorang yang mengajarkan bahwa cinta bisa datang di tengah bau oli dan debu jalanan." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku adalah wanita bodoh yang dulu membiarkanmu pergi," bisikku. Rian mendekat, memegang tanganku erat. "Tidak ada yang bodoh dalam cinta, Nat. Kadang, cinta hanya butuh waktu untuk kembali menemukan jalannya."
Hari itu juga, ia memintaku menikah dengannya, bukan di hotel mewah atau ballroom besar, tapi di tempat itu, di antara suara alat bengkel dan kenangan yang tak pernah mati. Aku menutup wajah dengan air mata bahagia saat ia berlutut dan mengucapkan, "Kau bukan lagi gadis berjas yang kutemui di pinggir jalan. Nad, kau adalah rumah yang selalu kutunggu, bahkan ketika aku tersesat dalam kesuksesan." Hari pernikahan kami sederhana, tapi penuh makna. Tak ada permata, tak ada gemerlap lampu, hanya senyum, doa, dan kejujuran. Ibuku berdiri di barisan depan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Setelah upacara, ia memeluk Rian dan berkata, "Maafkan aku. Nak, aku dulu buta oleh gengsi." Rian menjawab dengan lembut, "Tak ada yang perlu dimaafkan, Bu, karena tanpa luka, kami tak akan tahu betapa berharganya cinta ini." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku dan Rian duduk di depan bengkel kami yang kini berubah menjadi simbol cinta dan kerja keras. Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Lihat, Nad, hidup ini seperti roda. Kadang di bawah, kadang di atas. Tapi kalau rodanya berputar dengan hati yang jujur, tidak ada perjalanan yang sia-sia." Aku tersenyum, menatap wajahnya yang kini jauh lebih matang, namun tetap menyimpan kelembutan yang dulu kucintai. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan dan kenangan masa lalu. Dalam pelukan Rian, aku tahu, kisah kami bukan lagi tentang jas atau seragam tambal ban, tapi tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah setelah menempuh perjalanan panjang penuh luka dan penyesalan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu bengkel yang temaram, aku berdoa dalam hati, semoga cinta ini menjadi warisan bagi siapapun yang percaya bahwa ketulusan akan selalu menang atas gengsi, dan bahwa hujan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari keajaiban yang sesungguhnya.